Begini, apakah semua orang yang puasa bisa mendapatkan 4 kemuliaan tadi atau tidak? Ini poinnya. 4 itu kalau digabungkan jadi takwa namanya. Singkatnya, apakah semua orang puasa pasti bertakwa? Ya, tanyakan Al-Quran. Apa jawaban Allah di Al-Quran? Dijawab langsung di ayat Siyam. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Nah, kalimat tattaqun itu diawali dengan kata la'allakum. La'alla itu namanya harfut taraji. Saya ulang ya, di ilmu nahwu la'alla disebut harfut taraji. Al-Imam As-Suyuti berkomentar begini. Setiap ada satu harapan, keinginan besar yang ingin dicapai, tapi diawali dengan kata la'alla atau la'allakum, ini menunjukkan bahwa harapan itu, alhamdulillah, harapan itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan, keseriusan. Jadi ketika Allah menutup kalimat puasa, ayat puasa dengan kata la'allakum, seakan memberi kesan tidak semua orang puasa akan mendapatkan kenaikan takwa dan jaminan 4 kemuliaan tadi kecuali orang yang serius puasanya, orang yang sungguh-sungguh puasanya. Karena itulah untuk menunjukkan kesungguhan itu, bagian terakhir kita, Nabi memberikan 3 amalan utama. Saya akan bacakan dengan cepat 3 amalan utama yang dikuatkan oleh beliau kepada para sahabat sebelum tiba Ramadan dan sampai sekarang menjadi kurikulum Ramadan Nabi. Jadi kalau ibu bapak ingin mengeluarkan kurikulum Ramadan Nabi, nanti bikin agenda saat Ramadan. Ya, supaya nggak pusing nanti kalau masuk hari pertama apa yang dikerjakan, hari kedua apa yang dikerjakan, subuh apa, siang apa, sore apa. Cuman nanti saya berikan 3 yang pokok ini. Ada 3. 1, meningkatkan sholat. Saya ulang ya, meningkatkan apa? Sholat. Kalau meningkat secara singkatnya berarti bertambah dari yang sekedar fardu, tambah dengan apa? Sunnah. Maka dari sekarang keluarkan semua jenis sholat-sholat sunnah. Keluarkan dari sekarang apa saja, siang dan malamnya. Yang rawatib ada berapa rawatib? Rawatib 12. Ya, rawatib itu yang melekat dengan sholat fardu dan menentukan untuk memperbaiki sholat fardu. Menambah, jadi kalau kurang khusyuk ditambah dengan sunnahnya disebut rawatib. Bisa sebelum, bisa setelah sholat fardu. Ada 12 dari hadis Nabi SAW. Man shalla isnatai asyrata raka'atan, siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi sholat fardu siang dan malam, ya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga kalau konsisten menunaikan 12 itu sampai meninggal dunia. Sahabat yang mendengar itu mengatakan kompak semuanya, sejak mendengar hadis itu kami usahakan istiqomah sampai meninggal tidak meninggalkannya. 12 itu 2 sebelum subuh, cepat. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4 rakaat karena terbatas waktunya, boleh 2 rakaat khusus untuk sebelum zuhur. Kalau nggak bisa 4, boleh berapa? 2. Dalilnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, hafidtu asyra rakaatin, saya hafal 10 rakaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah. Maka menyebutkan sebelum zuhur 2 rakaat. Baik, jadi 12 ya, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ini yang disebut dengan rawatib. Jamak dari kata ratib. Di luar ini mutlak. Mutlak ini ada yang berdampingan dengan salat fardu, ada yang terpisah. Contoh yang berdampingan, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat ini bukan disebut rawatib, tapi salat mutlak. Cuma waktunya berdampingan dengan salat fardu. Jadi dia nggak memengaruhi salat fardu, cuma punya keutamaan sendiri. Apa keutamaannya? Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan menambahkan rahmat pada orang yang terbiasa salat 4 rakaat sunnah sebelum salat asar. Jelas ya? Baik. Kemudian apalagi setelah itu? Salat di antara 2 adzan dan 2 adzan ini, adzan dan iqamah. Ya, di antara adzan dan iqamah. Tahiyatul masjid. Apalagi misalnya salat duha. Duha dibagi 3. Awal duha itu kurang lebih 1,5 jam setelah salat subuh. Subuh sekarang misal 4:30, maka jam 6 muncul awal duha. Namanya syuruk. Saya ulang, salat apa namanya? Syuruk itu salat awal duha. Jumlah rakaatnya 2 rakaat.
Man shalal ghadata fil jama'ati thumma yaqudu yadhkurullah subhanahu wa ta'ala fa yusalli rak'ataini fakana alaihi ka ajri umratin wa hajjin, ya ka ajri ummatin wa hajjin tamatan. Siapa yang salat subuh 2 rakaat dengan berjamaah, ya, dan umumnya kalau berjamaah bisa ke masjid di masjid. Kalau tak mampu ke masjid, tunaikan di rumahnya. Setelah itu tidak beranjak dulu, dia duduk untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Quran. Quran surah 15 ayat 9 itu Quran disebut dengan zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40 itu Quran disebut dengan zikir. Bisa baca Quran, bisa berdoa. Doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Ya. Bisa dengan apa lagi? Bertafakkur, ya, mengaji, ta'lim, itu disebut dengan zikir. Ali Imran ayat 190 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ya, disebut dengan zikir. Bisa bertasbih. Zikir pagi petang, kalimat-kalimat thayyibah, ada itu di Quran surah keempat ayat 103. Jadi habis salat subuh zikir dulu. Doa dulu, zikir dulu, belajar dulu, tafsir dulu. Setelah itu muncul syuruk. Perjalanannya disebut isyraq, melewati masyrik, 1 tombak bayangan, dia salat 2 rakaat, itu pahala salatnya senilai haji dan umrah. Sempurna. Bukan sudah haji, bukan. Mau kemana? Ibu mau haji dulu? Tidak. Ya, hajinya nanti bulan Dzulhijjah. Tapi senilai haji dan umrah itu 2 rakaat. Awal duha disebut apa? Syuruk. Pertengahan duha sekitar jam 9 jam 10. Jumlahnya 2 sampai 4 rakaat. Ya, 2 sampai 4 rakaat. Apa fungsinya? 1, mengganti seluruh zikir yang ada dalam tubuh kita. Mata berzikir, telinga berzikir, lisan berzikir, bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Itu waktunya pertengahan duha. Kurang lebih dari jam 8, 9, 10 lah, kurang lebih 3 jam itu, ya. Yang kedua, bisa menghambat atau menghentikan, menahan satu musibah umum. Misal ada kebanjiran nih atau macet nih. Orang-orang kena macet. Bapak yang biasa sholat duha pertengahan itu tiba-tiba ditolong oleh Allah, dibebaskan. Tiba-tiba ada orang datang, Pak lewat sini di sana macet. Atau dibimbing ada kontraflow. Itu manfaatnya duha tuh. Yang pertengahan. Yang terakhir adalah akhir duha. Sekitar jam 10 sampai jam 11 menjelang ke zuhur. Ya, akhir duha itu jumlahnya dari 2 bisa 4 sampai 8 rakaat. Di antara manfaatnya bisa mempermudah datangnya rezeki dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika ikhtiar. Itu duha. Nanti ke malamnya silahkan tahajud, tingkatkan tarawihnya sampai ditutup dengan witir. Itu salat. 2 yang terakhir saya cepat, 2 yang terakhir adalah banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ada 3 caranya. 1, banyak membaca. Itu namanya qiraah. Silahkan Bapak Ibu siapkan dari sekarang, targetnya khatam misalnya 1 kali berapa juz? 30 juz. Kalau mau gampang bagi 30, berarti 1 hari berapa? 1 juz. Paling gampang lagi supaya nggak capek ngajinya, supaya nggak capek, bagi 1 juz 5 waktu sholat. Contoh, juz pertama itu Al-Baqarah plus Al-Fatihah. Al-Fatihah saya nggak hitung lah karena sudah hafal ya. Al-Baqarah itu 141 ayat, juz pertama. Bagi 5, 28. Jadi setiap ketemu waktu sholat, bagi 2 lagi, 28 bagi 2 berapa? 14. Sebelum sholat baca 14 ayat, setelah sholat baca 14 ayat. Itu 14 ayat tuh paling-paling nggak nyampe 5 menit Bu Pak. Kalau investasi 10 menit setiap waktu sholat, bagi 2 kita baca 14 ayat, itu insya Allah selesai Ramadan khatam Quran. Itu udah rumus. Ya, tidak cukup dengan amin, siapkan dari sekarang. Siapkan. Ya. Kemudian mengkaji, kajian, tilawah. Itu tilawah itu di hadis Muslim pahalanya banyak. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Ya, kita ngajinya Quran hadis ya, biar ya, lebih kuat dalilnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum. Ya, siapa yang bisa tilawah Quran, ngaji, tafsir, keluarkan misalnya untuk Ramadan 10 hari saya pengen tahu Al-Fatihah. Itu ketika dilakukan punya 4 keutamaan. 1, ghasyiyatuhum rahmah. Selama ngaji rahmat Allah dibentangkan. Kalau pengen doa cepat dikabulkan, kalau istighfar diampuni. Yang kedua, awas ini nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan dalam jiwa. Bapak Ibu pengen di rumah tangga nyari sakinah, isi dengan Quran di rumah. Amalan terakhir infak. Ya, hadisnya dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, ya, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat luar biasa dermawan dan lembut. Dan bertambah dermawan lagi ketika tiba Ramadan. Apa yang dilakukan Nabi? Mensupport sahabat, siapapun yang punya anggaran untuk infak, disiapkan sebelum Ramadan. Jangan berpikir banyak Bu. Yang penting ada anggaran, 30.000 nggak ada masalah. Setiap hari 1.000, tidak harus uang, makanan. Pernah dengar hadis ini nggak?
Siapa yang memfasilitasi bukaan orang puasa walaupun dengan sebiji kurma dan sehirup air, maka dia mendapatkan pahala seperti orang puasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ada? Hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Tapi bukan berarti nyari kurma ke Tanah Abang setiap hari satu. Terus minumnya satu sedotan aja ganti-ganti. Ya, maksudnya apa? Yang paling minimal kita bisa keluarkan. Itu pahalanya 700 kali lipat dikali 10. Paling standar. 700 kali itu standar biasa di hari ini. Dalilnya Al-Baqarah ayat 261 yang dibacakan Adinda tadi kita itu. Ramadan kali 10 lagi. Maka dari itu disiapkan dari sekarang untuk infak. Kalau kami di desa itu, ibu saya selalu kalau Ramadan itu RT-nya setiap rumah. Ini untuk bukaan hari ini rumah A, rumah B, rumah C. Bukaan besok rumah A, rumah B, rumah C. Boleh tuh di PWM Pak dipraktikkan. Ya, misalnya anggota perserikatan siapa dikasih kesempatan. Mungkin nanti yang lain kurmanya, yang ini misalnya jeruknya, yang ini ininya. Setiap ada bukaan ya kirim ke yatimnya, ya kemudian ke pondok-pondok asuhan Muhammadiyah yang tadi disebutkan sekian ribu itu, cari pahala. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sampai dengan batas waktu yang diberikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita semua, kesehatan, dan yang terakhir saya ingin sampaikan doa penting. Tolong hafalkan doa ini. Dan ini doa yang diajarkan Nabi menjelang Ramadan. Supaya mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk beribadah saat Ramadan. Hadisnya di At-Tirmidzi nomor hadis 3254. Qala, langsung saja qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah, itu tolong nanti dihafalkan, tadi sudah direkam, dibimbing. Nanti ketika ditetapkan masuk awal Ramadan, bacakan itu. Ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, nggak sakit sampai selesai puasanya, diberikan kekuatan untuk ibadah dalam keislaman dan diikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoke sampean yakin pangeran niku kondang. Islam itu dipimpin kiai keliru ya melaku, dipimpin kiai bener ya melaku, dipimpin kiai gonta-ganti ya melaku. Teng TV gak sering ana berita ustad sodomi, ustad ngene-ngene. Wong ya ora terus gedeng Islam, ya nyalahno ustad iku. Ya ana Islam dibajak, ekstremis ya muni Islam, sekuler ya muni Islam, liberal ya muni Islam. Ya Islam ya baik-baik saja. Ora ana masalah kan, biasa mawon. Yo ramene dunya. Riyen Rasulullah niku rak sae-saene tiyang niku mawon disisipi tiyang munafik. Karena ndak ada cerita pendapat itu memuaskan semua napa pihak. Rasulullah rak kesayangane pangeran. Niku pun ndak bisa memuaskan semua orang. Sehingga orang yang kecewa ya jadi munafik. Pemene trimo kiai, trimo presiden, trimo Kapolri, trimo pangam, enggak bisa. Apapun konsepnya itu enggak bisa. Mesti ada yang setuju pendekatan ekstremis itu persuasif. Sing sitok gak harus tegas. Kalau gak tegas gak bisa membasmi seakar-akarnya. Sing jare persuasif, nak tegas mereka dendam malah kacau negara. Sing sitok kalau gak tegas mereka ngelamak. Ini kan ra iso selesai. Akhirnya nyelesaino aku sing pimpinan nurut. Akhirnya sing pendapatnya gak digo. Nurut ya nurut mergo dipecat tapi terus bali lo sithik. Bali lo apa? Sithik-sithik. Masjid ge ngoten nasib kiai ge ngoten. Kalau nak di murid kuatah, di santri kata, sing kiai gak kata. Wono kiai niku sowan kula, Gus, masjid itu apa yang anak no zikir Ramadan. Jadi 24 jam full mulai bar subuh sampai sahur. Saking semangat ibadah Ramadan. Terus ibadah ning dia muni takok. Ya teng masjid, Gus. Dadi masjid itu ben makmur, terbaik masjid makmur. Tak omongi. Lah apa ngarit ora ibadah. Apa dadi satpam mergawe iku gak ibadah. Apa nyupir angkot golek nafkah ibadah. Kiai kok goblok kira karuan aja muni ngono. Astagfirullah, itu urusan iku Gus. Ya urusane urga ke takmir dadi ben keren, pas ke takmir masjid rame ngono. Berarti sing nama baike kan kowe. Nek pengiran ra butuh iku, pengiran kepingine seorang bapak golek nafkah anake, kepingine sekolahan ya satpam teko, ora teko alasane itikaf. Kepingine pangeran ya bis sing tetep jalan, dadi wong sing nyetop iku ana bis aja kok mandek mergo
Itikaf ayo mending kecewa lho. Wis bae ku piye dicape ra dukung. Padahal nek kula yo nyucup yo hormat tapi tetep gremeng mergo idenya enggak keturutan. Ya kula yo ngerti rai-rai ngono kuwi wis biasa wae cara kula biasa. Tapi sesuai sadar den. Bareng ngajak wong do ora gelem akhirnya sadar. Jebule ngandel jeneng nganggo sembang kula yo suwi wong luwih ngandel aku timbang kowe. Lah bento tapi ngandel kowe ya. Wong aliran sesat ta. Ya masjid itu anggere sono salat jamaah iku ya wis rame cara pangeran. Ora perlu rame banget. Nak rame banget terus bakal pentol leren, satpam leren, supir angkot leren. Nah iku jek sepele. Dokter leren. Wong ape lara. Ape lara ape berobat ra iso. Nak larane emergensi astagfirullah minamikum taqabbal ya karim. Sajane semburu leren maling leren, copet leren. Iku ape nek iso ngumpul iku. Makanya ngaji itu ngambil wong alim kan, karena orang alim itu yang tahu duduk perkaranya agama. Seorang lagi yang tahu duduk perkaranya agama. Nabi itu kalau ngendikan itu sampai sahabat itu gak bisa menampung. Kadang menyebut kebaikan satu majelis sampai 63 sampai 70. Misalnya Nabi ngendikan al imanu bid'un wasituna bid'ah. Iman itu ada 63. Terus nyebut terus. Pertama ngendikan a'la la ilaha illallah, tertinggi adalah kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu tiang apa? Mukmin atau mengganggu jalan. Terus ngendikan seperti itu. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid itu memang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya nggo pacul, ngliwati Nabi ngaji diliwati. Nggo pacul. Ya santai. Singkat cerita semua sahabat itu mencibiri. Celaka betul pemuda itu. Ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian. Jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Akhirnya sahabat mereka sadar. Jadi untuk meramaikan Islam itu tidak harus semuanya ngaji di masjid. Sing ape kerja ya ben kerja. Yang penting ora dadi germo. Orang pengedar narkoba itu, nah, itu ora kerja kang perusakan. Jadi sebetulnya orang tuh nggak bisa mengatakan kerja mau pengedarkan narkoba itu ndak, pengrusakan tuh namanya. Tapi kayak adol pentol terus hal-hal yang halal itu namanya apa? Kerja, dan kerja itu ibadah. Efek dari perikiran ulama yang seperti ini, akhirnya masjid daerah ulama itu sepi-sepi. Mergo ngomong ngono terus wong wae nak ngono ora perlu ning masjid. Lah iku kesimpulane sing salah. Kok terus kesimpulane nak ngono ora perlu nang masjid bar saiki. Maksude ora ngono, sing di aktivitas nggih monggo. Nek sing ada aktivitas timbang turu ning omah kene aduk ibadah ning masjid aja aduk turu ning masjid. Nah, akhirnya daerah-daerah tertentu sing akeh ulama mesti masjidnya sepi, tak jamin. Jajal gitu delok ning Rembang. Oh, tambah sepi. Karena ulama cara berpikir, jong kerja ya ibadah, ngernet ya ibadah, mulang ya ibadah. Akhirnya mau masjid pas tarawih. Iku yang golek sing cepet. Tapi kunane kuno, Nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar, tetap ada yang menolak. Konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional. Bikin kontak ya rasional. Tapi orang yang berpendapat tadi, ya Rasulullah kita di rumah saja, itu ya gelo. Kayak tadi, orang yang ingin memakmurkan masjid kemudian, kan saya seperti itu ya gelo. Kalau pikiran saya, suatu saat dia sadar, intinya sadar, terus sowan saya sadar. Karena ya muridnya ada murid beda angkatan ya, dia semi-semi teman sama saya. Tak omongin ngene, cong kowe nak pancen seneng masjid tenan, masjid itu aja dadi problem bagi umat. Misalnya gini, aja sampai kenapa ora nyupir angkot demi nak mirno masjid, kenapa ora tugas satpam demi makmurno masjid. Berarti masjid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial ekonomi. Kowe seneng masjid darani problem. Kowe seneng masjid dianggap kambing hitam. Ya sudah, sholat jamaah saja, sholat jamaah di masjid. Terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid. Tapi kalau yang sibuk ya monggo, asal itu halal ya ibadah. Ketika Nabi setiap aktivitas muslim asal halal itu apa? Ibadah. Makanya kita harus. Nah, tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga. Tapi ki Ramadan Gus tahun pisah, nosok njenengan ra setuju. Tak bukti kalau dia hadun nafsi tak tes.
Ya wis aku setuju, syaratnya ketuane takmir ra kowe. Dadi masjid rame pas kowe ra ketua takmir. Isen dene karena dia ingin punya prestasi. Berarti sawang wow pas dene ketua takmir hadun nafsi enggak? Hadun nafsi, pasti dia itu cari. Ya jajal pengajian sing gede-gede. Mergo pengurus takmire kepengin pas era dekne tau pengajian geden. Pas gak pengurus takmir terus ana pengajian geden. Lah opo rame-rame bareng. Padahal orangnya sama. Nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu. Mungkin menyakitkan, tapi ulama itu terus ngomong seperti itu supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas, bukan hadzun nafsi, bukan kepentingan pribadi. Tapi tentu ulama tetap ngomong iktikaf ya sunat baik, kerja ya baik, amal lainnya asal baik ya baik. Ngomong gitu terus. Tapi kan mangkel loh akhir ulama, karena bagi pengurus masjid baik itu pas Ramadan ya masjidnya rame. Bagi yayasan yatim piatu amal apik ya dikekno yayasan yatim piatu. Bagi KBIH, bagi travel amal apik ya umroh. Ya ora. Beli tenan kula raguyan. Mana mungkin travel umroh dalil kowe nek ada dhuwit luwih kekno cah yatim, kekno masjid, gak payu travel. Tapi dalile al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh itu yang mengkafaroi dosa. Jadi dan itu kersane Allah, orang macam-macam pikirannya kersane Allah dan baik-baik saja. Dunia diokal-akali ini ya baik-baik saja. Allah ya tenang aja tetap sugih. Cuma ulama harus ngomong seperti saya. Jadi karena keterbatasan manusia sehingga yayasan yatim piatu mesti ngomong seakan-akan ibadah terbaik yang nyumbang yatim piatu. Nanti yang di travel ibadah terbaik ya sowan nabi umroh. Nanti sing jamaah thariqah ya ibadah terbaik itu thariqah. Semua dan itu semuanya baik gak masalah, kita tidak masalah. Tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya gambarannya seperti itu, kita sebagai ulama harus melawan. Karena Nabi dawuh kebaikan itu sekian jumlahnya. Terus Nabi menyebut di satu majelis itu 60. Sampai yang diantara yang disebut itu nganti ono sing jorok. Wa fi buti ahadikum sedekah. Kowe ngeloni bojomu iku sedekah. Sampai sahabat takok, "Ya Rasulullah, masa urusan gitu ibadah? Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa la ilaihi ajrun." Masa urusan kelon itu ganjaran ibadah. Terus Nabi jawab, kata Nabi, "Faqih falawadu'a fi haramin akana alaihi wisrun." Kalau andikan dia meletakkan mental seksnya atau aktivitas seksnya di luar yang halal, apakah itu tidak dosa? Iya ya Rasulullah. Terus kata Nabi, wa kadzalika, begitulah kalau diletakkan di halal dia juga dapat apa? Paha. Terakhir Nabi ngendikan, takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Jika kamu itikaf di masjid tidak bisa, adol pentol tidak bisa, jadi satpam tidak bisa, aktivitas sosial yang menguntungkan orang lain tidak bisa. Takufu syarraka anin nas. Yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia. Sehingga sampai ada riwayat dari orang sufi, ibadahnya orang zaman akhir itu tidur. Karena anak tidur itu gak ganggu wong. Iya. Paling bojo tok sepeten. Tapi kan yo nyopet yo ora, zina yo ora, ndelok wong ayu yo ora. Nah, itu sampai Nabi terakhir nyebut. Dari sekian kebaikan tuh kalau gak mungkin kata Nabi takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sementing kamu tidak melukai atau merugikan orang apa? Sehingga misalnya ulama kok ngerti ada orang tidur di rumah, wong apik, gak ganggu wong. Ana bajingan mati, wong apik, iso bajingan meneh. Nah, akhirnya masyhur orang krono bajingan mati, kiai tenan yo. Saya nggih mayit niku, wong gak siap nih saya. Bajingan sih. Saya padahal ning atine kiai nek mati ya apik dong ora iso bajingan. Akhir dari bajingane ya wis mati. Lha sekarang ngakhiri bajingan apik ta elek? Apik. Berarti matine elek ta apik? Apik. Maksudnya kiai apik matine ora apik wonge. Lah ngomong gak trimo pikirane apik iku. Wonge lagi kiai ndake pinter maksudnya. Apik nggih niki. Ngomong keberatan. Ayo ngomong apik. Ya sesuk kan wedi yo. Nggih apik. Lah itu ilmu. Jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun itu kita tidak siap. Wa wasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Pendapat itu meskipun kamu kadang tidak cocok, bisa saja menurut Islam itu ini lebih apa? Baik. Karena tadi kebaikan itu sekian bentuk. Bisa ulang kebaikan itu sekian apa? Bentuk.